Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin menjelaskan tugas kami mengenai studi literatur tentang pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan bermotor di jalan kota Surabaya. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Citradara Zulfia Kencana, 1810-94-1002, Andiani Herlina, 1810-94-1022, Anissa Purnama, 1810-94-1026, Fatia Adarni, 1810-94-2026, Fakira Salsabila, 1810-94-3004, Cici Amelia, 1810-94-3011. Adapun outline yang dibahas pada tugas kali ini, yang pertama, identifikasi masalah, kedua, dampak dari pencemaran udara, ketiga, pengendalian dari pencemaran udara, dan terakhir ada daftar pustaka. Baiklah, saya Anissa Purnama akan menjelaskan materi pertama mengenai identifikasi masalah. Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia. Permasalahan transportasi kota ini hampir sama dengan di DKI Jakarta, Bandung, dan Medan. Kota Surabaya sebagai sebuah kota metropolitan mempunyai volume lalu lintas yang sangat tinggi. Seperti pada gambar di sebelah kiri, terdapat banyak mobil dan motor yang dapat menyebabkan kemacetan. Sebagian besar kendaraan bermotor yang beroperasi di kota Surabaya masih menggunakan bahan bakar minyak berupa premix, premium, atau solar. Bahan-bahan yang terkandung dalam BBM diantaranya CO, HC, NOx, SOx, timbal dalam bentuk senyawa TEL atau tetraethyl lead, dan sejenisnya. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di daerah perkotaan akan mengakibatkan penurunan kualitas udara bersih akibat emisi dari hasil pembakaran bahan bakar kendaraan tersebut. Asap dari kendaraan bermotor akan mengeluarkan gas-gas yang beracun. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2004, di beberapa provinsi terutama di kota-kota besar seperti Medan, Surabaya, dan Jakarta, emisi kendaraan bermotor merupakan kontribusi terbesar terhadap konsentrasi nitrogen dioksida dan karbon monoksida di udara yang jumlahnya lebih dari 50%. Yang selanjutnya, dengan kemajuan ekonomi yang sangat pesat, mendorong semakin bertambahnya kebutuhan akan transportasi. Di lain sisi, lingkungan alam yang mendukung hajat hidup manusia semakin terancam kualitasnya, sehingga efek negatif polusi udara terhadap kehidupan manusia semakin hari semakin bertambah. Tingkat pencemaran udara di Surabaya sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan, dan sektor transportasi merupakan sumber utama bagi pencemaran udara di kota ini. Selanjutnya, menurut data Katslantas Polrestabes Surabaya pada tahun 2014, setiap bulan pertambahan kendaraan di Surabaya selalu di atas 17.000. Rata-rata, setiap bulan sepeda motor di Surabaya bertambah 13.441. Sementara itu, kendaraan roda 4 atau lebih tiap bulan rata-rata bertambah 4.042. Jika ditotal, setiap bulan rata-rata kendaraan di Surabaya bertambah 17.483. Data kepolisian menyebutkan saat ini jumlah kendaraan di Surabaya mencapai angka 4,5 juta. Jumlah kendaraan roda 2 di Surabaya mencapai 3.625.999. Sisanya merupakan kendaraan roda 4 atau lebih. Total keseluruhannya ada 915.630 kendaraan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor akan menyebabkan penurunan kualitas udara akibat emisi polutan dari hasil pembakaran bahan bakar. Selanjutnya yaitu dampak yang disebabkan oleh kendaraan bermotor di kota Surabaya. Di kota-kota besar seperti Surabaya, kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara itu mencapai 60-70%, di mana biasanya terjadi penurunan kualitas udara karena padatnya kendaraan yang berdampak pada kegiatan masyarakat yang dilakukan di sekitar jalanan. Setiap liter bahan bakar yang dibakar akan bisa mengemisikan sekitar 100 gram karbon monoksida, 30 gram oksida nitrogen, 2,5 kilo karbon dioksida, dan berbagai senyawa lainnya termasuk senyawa sulfur, di mana senyawa-senyawa tersebut memberikan kontribusi terhadap polusi udara di atmosfer, sehingga apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan berdampak buruk, atau senyawa-senyawa tersebut
dapat dikatakan berbahaya bagi tubuh. Adapun emisi kendaraan bermotor berupa nitrogen dan karbon dioksida dan juga uap air merupakan gas-gas yang tidak cukup berbahaya. Baiklah, saya Fatia Daharni akan melanjutkan tentang pengendalian yang dilakukan. Upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan untuk menurunkan tingkat emisi dari kendaraan. Berikut upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan mengurangi jumlah mobil lalu lalang, misalnya dengan berjalan kaki, naik sepeda, menaiki kendaraan umum ataupun naik satu kendaraan pribadi bersama dengan teman-teman atau carpooling. Pengendalian selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu melakukan perawatan mobil dengan seksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Lalu meminimalkan pemakaian AC dengan memilih AC dan CFC dan hemat energi, lalu memilih bensin yang bebas timbal seperti Pertalite. Baiklah, saya Andiani Herlina akan melanjutkan penjelasan mengenai upaya pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberlakukan hukum kesehatan lingkungan, sehingga pencemaran udara bisa dikendalikan dalam upaya pencegahan dan atau penanggulangan dampak dari pencemaran udara itu sendiri. Selanjutnya, pemerintah melakukan sosialisasi peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur lingkungan hidup agar dapat menimbulkan kesadaran pada masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan juga mendatang. Jadi dapat dikatakan bahwa peran serta dari pemerintah ini sangat penting untuk meminimalisir pencemaran udara. Contohnya, dengan pembuatan paru-paru kota berupa taman di tengah kota, ataupun penyuluhan kepada masyarakat agar menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar pekarangan rumah. Selain itu, upaya pemerintah terhadap industri yang mengeluarkan asap yang berbahaya bagi pencemaran udara itu tidak diberikan izin didirikan di tengah kota atau di sekitar kota. Namun, sebenarnya upaya pemerintah ini dapat berjalan efektif apabila dibarengi dengan peran serta dari masyarakat. Contohnya, masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor selalu memeriksakan kendaraannya jangan sampai kadar emisi gas buang itu melebihi ambang batas, terutama dengan pemeliharaan kendaraan yang baik dan benar. Salah satu peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, di mana berisi tentang baku mutu emisi udara. Kemudian, daftar pustaka. Sumber referensi yang kami gunakan adalah dari Jurnal Teknik Lingkungan Volume 1 Nomor 1 atas nama Yusrianti tahun 2015 yang berjudul Studi Literatur tentang Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Kendaraan Bermotor di Jalan Kota Surabaya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.